Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Adila dengan NIM 1704003 dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sel bakteri. Tahukah kamu apa itu bakteri? Bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bentuk bakteri beraneka ragam, yang meliputi bentuk bulat atau kukus, batang atau basil, ataupun spiral atau spirulium. Pada umumnya, ukuran sel bakteri yang berbentuk bulat berdiameter sekitar 0,7 sampai 1,3 mikron. Sedangkan sel bakteri berbentuk batang lebarnya sekitar 0,2 sampai 2,0 mikron dan panjangnya 0,7 sampai 3,7 mikron. Dengan ukuran sedemikian kecil, dalam mengamati struktur tubuh bakteri diperlukan mikroskop. Struktur tubuh bakteri masih sangat sederhana, yaitu berupa sel prokariot, di mana bakteri genetiknya belum diselubungi oleh membran inti. Komponen sel bakteri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dinding sel, yang kedua yaitu bagian dalam atau internal, dan yang ketiga yaitu bagian luar atau eksternal. Yang pertama yaitu dinding sel, di mana dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung tubuh pada bakteri dan memberi bentuk sel. Terdiri dari 2. Yang pertama yaitu dinding sel gram positif, memiliki dinding sel yang lebih sederhana dengan peptidoglikan yang lebih banyak. Yang kedua yaitu dinding sel gram negatif, memiliki peptidoglikan yang lebih sedikit dengan struktur dinding yang kompleks dan juga memiliki membran yang mengandung lipopolisakarida di bagian luar dinding selnya. Yang kedua yaitu bagian dalam atau internal, meliputi yang pertama ada membran plasma. Membran ini terletak di bagian dalam dinding sel, berfungsi untuk mengatur keluar masuk zat-zat yang ada di dalam sel bakteri. Kemudian yang kedua ada mesosom, merupakan penonjolan membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Fungsinya yaitu sebagai penghasil energi, membentuk dinding sel baru saat terjadinya pembelahan sel. Selanjutnya ada sitoplasma, merupakan cairan sel bagian yang terlindungi oleh membran sel. Disusun oleh 80% air dan sisanya berupa bahan-bahan terlarut seperti enzim, karbohidrat, lemak, dan ion anorganik. Sitoplasma ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya proses metabolisme pada sel bakteri. Kemudian ada ribosom, merupakan organel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma dan berfungsi dalam proses sintesis protein. Selanjutnya ada DNA atau disebut juga dengan nukleoid, berfungsi sebagai pembawa sifat pada bakteri. Kemudian ada plasmid yang berisi gen-gen untuk pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang mengikat bakteri. Dan yang terakhir ada granula penyimpan, yaitu berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan senyawa-senyawa lain yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada bagian luar atau eksternal. Yang pertama yaitu ada kapsul atau lapisan lendir, merupakan lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Bila lapisannya tebal disebut dengan kapsul, dan bila lapisannya tipis disebut dengan lapisan lendir.
berfungsi sebagai pelindung, menjaga sel agar tidak kekeringan, dan melindungi bakteri dari pengaruh sistem kekebalan. Yang kedua ada flagela, merupakan bulu cambuk yang tersusun dari senyawa protein dan terdapat pada dinding sel yang berfungsi sebagai alat gerak. Berdasarkan jumlah dan letak flagelanya, terdiri dari atrik, monotrik, lofotorik, amfitrik, dan peritrik. Yang ketiga ada villi atau pilus. Fungsinya yaitu sebagai pelekat antara sel bakteri satu dengan sel bakteri lainnya. Dan yang terakhir ada endospora yang berfungsi untuk proteksi, melindungi diri dari kekeringan, radiasi, dan cahaya. Cukup sekian video mengenai struktur sel bakteri. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.